Pagi saudara sekalian, sehat ya? Ya, kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Terima kasih para pemusik dan sangatnya semuanya. Ya, kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara membuka Alkitab dari 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7. Itu bagian kecil dari sebagian kecil saja dari kisah 2 Samuel 7. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, kisah ini menarik sekali karena begini. Akhir-akhir ini sebetulnya itu dimulai sejak lama sekali, bahkan mungkin sejak agama mulai berdiri dan dikenal. Itu akhir-akhir ini orang itu gampang sekali mengatasnamakan Tuhan untuk melegalisasi setiap keinginannya. Ada kepentingan, dikatakan ini adalah firman Tuhan. Ada keperluan, ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepadaku dan kamu harus begini bla bla bla. Bahkan untuk menyerang orang saja. Sekarang ini orang beragama tega untuk melegalisasi firman Tuhan hanya untuk menyerang orang lain. Sampai-sampai ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan beragama kita. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan saja berani mengatakan, Tuhan berkata kepadaku, kamu, dan seterusnya. Dan celakanya, penggunaan nama Tuhan ini seringkali dipakai untuk menghakimi seseorang. Saya jadi teringat sebuah cerita. Ini cerita loh ya. Jadi jangan berpikir sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Sebuah cerita yang mau menyindir tentang masalah ini. Jadi peristiwanya, saya mau cerita saja dulu ya. Jadi peristiwanya ketika kerajaan Roma menjadi sebuah kerajaan yang besar, dan kemudian karena Kaisar Roma sudah menjadi orang Kristen, maka dia memerintahkan seluruh kekuasaan Roma itu harus memeluk agama Kristen. Nah, ada sebuah daerah itu ternyata ada beberapa orang Yahudi di situ. Nah, terus kemudian para pemimpin agama Kristen yang saat itu adalah masih menjadi satu kesatuan, yaitu Katolik. Di situ kemudian berpikir keras para pemimpin agamanya
bagaimana cara mengusir orang-orang Yahudi ini? Akhirnya pemimpin agama setempat mengatakan, oh gampang. Ayo kita undang dia, terus kemudian kita tantang untuk adu teologi. Nah, terus kemudian semuanya yakin bahwa si pemimpin ini pasti menang, dia ahli teologi kok, gitu kan? Nah, kemudian diundanglah para rabi, orang-orang Yahudi untuk datang. Kemudian si pemimpin Katolik itu mengatakan begini, Tuhan telah berkata kepadaku bahwa kalian harus pergi meninggalkan tempat ini. Tetapi saya adalah orang yang bermurah hati. Saya akan memberikan sebuah ketentuan. Kalau kalian bisa mengalahkan saya dalam debat teologi secara pantomim, debat teologi tapi secara pantomim, maka kalau kalian kalah, kalian harus meninggalkan tempat ini, dan kalau kalian menang, kalian boleh tinggal di sini. Dan ini adalah aturan yang tidak boleh kalian langgar, karena ini adalah perintah Tuhan atas nama Tuhan. Keren tak? Nah, terus si Rabi Yahudi ini yang orangnya lugu mengatakan, loh bagaimana mungkin kami bisa memenangkan debat teologi pantomim ini? Kami bukan orang teolog, kami bukan teolog yang hebat. Pokoknya tidak mau tahu. Kalian harus mengutus salah seorang yang menjadi wakil kalian untuk berdebat dengan aku. Wah, ini perintah Tuhan, jangan dilarang. Pulanglah mereka sampai di sinagoge. Mereka bingung sekali, waduh siapa yang akan kita utus? Kebetulan ketika mereka sedang berbicara begitu, sinagoge itu sedang diperbaiki. Jadi ada seorang tukang kayu yang sedang memperbaiki sinagoge. Dia melihat, dia juga orang Yahudi. Dia melihat, kenapa rabi-rabi ini bingung? Kemudian dia datangi, Rabi, kenapa Rabi bingung? Ini nasib kita ditentukan kalau oleh perdebatan teologi secara pantomim. Kalau kita menang, kita boleh tinggal di sini. Kalau kita kalah, kita harus pergi dari tempat ini. Padahal kita tidak punya wakil yang jago teologi. Kita tidak punya teolog. Si tukang kayu namanya juga orangnya sederhana. Ya sudahlah, saya aja yang maju. Duh, ya iya paling kalau saya kalah kita pergi katanya. Ya rabi-rabi juga nggak berani, saya yang maju. Ya namanya orang putus asa dan juga namanya cerita ya. Kemudian diizinkanlah si tukang kayu ini melawan si pemimpin Katolik ini. Nah pada hari yang ditentukan berhadapanlah mereka. Ya kita akan mulai. Saya akan melakukan gerakannya gitu ya. Jadi melakukan gerakannya. Nah, ketika berhadapan si orang Katolik yang ahli teolog ini langsung melakukan satu gerakan begini. Si tukang kayu ketika si tukang kayu mengatakan begini, si ahli teolog ini kaget. Terus dia langsung begini. Si tukang kayu kaget, semakin kaget. Terus dari dalam jubahnya dikeluarkan oleh si teolog ini apel. Dia sodorkan begini. Si tukang kayu senyum. Dikeluarin roti. Sesudah roti keluar, si teolog ini langsung mengatakan, mereka menang. Kaget semuanya. Dia seorang teolog yang hebat sekali. Padahal tukang kayu bingung. Loh, apa dia teolog? Tapi mereka menang. Wah, mereka akhirnya senang-senang. Terus kemudian
pemimpin agama Katolik ini sambil pegang kepala dia kembali ke tempatnya, semua orang mengikuti. Romo, kok bisa mereka menang? Dia luar biasa sekali, biasa orang teolog yang hebat sekali. Loh, dari mana? Saya pertama kali mengatakan, seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. Dia mengingatkan saya, oh tidak, di dasar bumi ini ada iblis. Wih, luar biasa. Kemudian saya mengatakan, Allah itu esa. Dia mengatakan, oh tidak, Allah itu Tritunggal. Apa enggak hebat ini? Terus kemudian saya mengatakan, kata orang, pada saat itu kan pemahaman manusia belum seperti sekarang kan. Kata orang itu bumi itu bulat melalui apel. Dia mengatakan, oh tidak, datar. Makanya dia itu menang, dia teolog yang hebat sekali. Itu versi orang Katolik, nah ya kan. Sekarang kita dengar versi si tukang kayu. Mereka pulang ke sinagog. Terus kemudian ditanya sama rabi-rabi ini, kok kamu bisa hebat begitu sih? Saya hanya reaktif aja, saya nyelatah kok. Kenapa? Bagaimana? Baru berhadapan, dia langsung ngusir, kamu semua pergi dari sini. Saya mengatakan, enggak, saya tetap di sini. Terus kemudian, dia kemudian marah. Dia marah, kemudian mengancam, kamu macam-macam ya. Saya langsung jawab, kamu yang 3 kali macam-macam sama aku. Udah menjajah, berkuasa, ngusir lagi gitu kan. 3 kali mau macam-macam. Sesudah sesudah dia tahu saya menjawab dengan baik, dia menyogok saya. Dia keluarin apel, ini untuk kamu supaya kamu pergi. Nah saya jawab, saya keluarin roti, saya punya roti katanya. Konyol ya, kekalahan karena kehendak Tuhan. Konyol ya. Tapi itulah betapa mudah orang menggunakan nama Tuhan. Itu hanya sebuah cerita. Jangan berpikir, oh itu kejadian beneran. Oh enggak. Itu hanya sebuah cerita. Tapi coba perhatikan. Peristiwa ini bukan hanya terjadi pada cerita itu saja. Peristiwa ini sering kali terjadi di dalam kehidupan. Sekarang juga orang memakai nama Tuhan di dalam melegitimasi tindakan yang sebenarnya itu adalah merupakan keinginan atau kepentingannya sendiri. Karena saya ingin supaya kepentingan saya itu bisa dipahami oleh orang lain, maka saya bawa nama Tuhan. Saya bawa nama Tuhan saya. Supaya saya bisa untuk merasa benar. Hal ini jugalah yang terjadi ketika kita membaca 2 Samuel 7 ayat 1-7 tadi. Ketika Daud punya keinginan, ya Daud namanya seorang raja, dia merasa berhutang budi terhadap Allah yang telah menjadikan bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang selalu menang melawan siapapun. Daud kemudian merasa, aduh kok aku gak layak ya. Aku tinggal di dalam sebuah istana yang terbuat dari kayu aras. Kayu aras itu adalah kayu terbaik. Jadi kalau sekarang mungkin kayu jati yang sudah tua, atau di Kalimantan itu kayu besi itu ya. Itu adalah kayu terbaik. Dan setiap orang yang tinggal di kayu aras itu sudah menunjukkan tingkat sosialnya yang luar biasa tinggi. Dan Daud merasa bahwa aku kok keterlaluan. Aku tinggal di bawah kayu aras, sedangkan tabut Allah berada di tenda.
Di tenda yang tidak mewah, tidak apa, aku merasa bahwa aku menjadi orang yang tidak tahu diri. Aku ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi Daud tidak salah. Daud tidak salah. Daud adalah orang yang sangat mencintai Tuhan, dan itu dia ungkapkan kepada Nabi Natan. Tetapi permasalahannya di sini adalah Nabi Natan, seorang nabi, seorang kanseler, penasehat bagi Daud, dan seorang yang seharusnya mengenal Tuhan lebih dekat. Ya kan? Dan dia tanya kepada Nabi Natan, bagaimana aku ingin membangun sebuah ini. Nabi Natan, kesalahan Nabi Natan adalah ketika dia melihat Daud punya keinginan, Natan kemudian ingin menyenangkan hati Daud. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia langsung mengatakan, bangunlah, Tuhan memberkati. Mentang-mentang seorang nabi tanpa harus bertanya, tanpa harus melihat, tanpa harus menghayati semua, dia langsung mengatakan, lakukanlah, Tuhan memberkati, Tuhan mengizinkan. Kesombongan Nabi Natan, yang karena dia adalah seorang nabi, itu telah membawa sesuatu yang tidak baik. Yang seharusnya dia bertanya dulu kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau berkenan terhadap rencana Daud? Tapi itu Nabi Natan tidak. Dia lebih suka menyenangkan hati manusia. Ada kepentingan, ada istilahnya keinginan Nabi Natan yang hanya ingin membahagiakan Daud, dan dia langsung mengatakan silakan. Dia mengatasnamakan Tuhan. Silakan, Tuhan memberkati. Tapi orang seperti ini pada akhirnya sangat konyol kan, seperti cerita tadi, konyol sekali gitu ya. Orang yang dengan mudah mengatasnamakan Tuhan untuk melegitimasi kepentingannya, hanya untuk menyenangkan hati manusia dan tidak peduli dengan kehendak Tuhan, adalah orang yang hanya membuka aibnya sendiri. Malam itu Tuhan mengingatkan Natan, Natan, ada apa kamu mengatasnamakan aku? Siapa yang minta? Kalau kita baca bahasa aslinya, itu tampak sekali teguran Tuhan itu sangat keras. Dia mengatakan begini, aku ini bukan Tuhan yang diam. Aku ini adalah Tuhan yang selalu bergerak. Aku ini adalah Tuhan yang dinamis. Makanya aku tinggal di dalam tenda. Aku tidak butuh rumah. Aku tidak butuh sebuah tempat yang mengekang aku. Aku tidak butuh sebuah tempat yang membuat aku hanya diam di situ dan tidak berbuat apa-apa. Aku adalah Tuhan yang bergerak. Aku adalah Tuhan yang dinamis. Aku adalah Tuhan yang menguasai semua alam ini. Aku adalah Tuhan yang tidak bisa dikekang oleh keinginan-keinginan manusia. Tapi kamu sekarang menjadikan aku seperti Tuhan yang ingin disembah-sembah, ingin seperti Tuhan yang cari nama, kamu biarkan tanpa bertanya kepada aku, kamu mengatakan kepada Daud, lakukan. Padahal ketika rumah itu dibuat, aku tidak lagi digambarkan sebagai Tuhan yang dinamis. Kamu keterlaluan, Nathan. Mbok tanya aku dulu. Jangan main mengatakan, lakukan saja, kehendak Tuhan itu baik. Seorang nabi pun bisa salah. Ketika nabi itu hanya berpikir untuk dirinya sendiri,
Ketika nabi itu hanya berpikir untuk kepentingan manusia dan bahkan melupakan Tuhan. Nathan merasa kenal terhadap Tuhan, tapi sebetulnya dia tidak kenal sama sekali. Dia hanya mengenal Tuhan berdasarkan persepsinya, bukan berdasarkan hakikat yang sesungguhnya. Seringkali kita juga hanya mengenal Tuhan kita berdasarkan persepsi kita. Kalau kita penuh dengan rezeki, wah Tuhan baik. Kemudian suatu saat kita mengalami pergumulan, Tuhan kok engkau mencobai aku? Kok gampang sekali ya? Bisa berubah sedemikian rupa. Ya kan? Kita mengenal Tuhan itu berdasarkan persepsi kita. Karena apa? Karena kita seringkali tidak mau mencari dan mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kita mengucapkan nama Tuhan berdasarkan kepentingan yang ada di dalam diri kita. Coba kita lihat, kalau kita lagi jatuh cinta yang dibaca Kidung Agung terus. Ya kan? Terus kemudian memberikan ayat-ayat yang mesra kepada orang yang kita taksir dan seterusnya. Bukankah itu menggunakan nama Tuhan hanya untuk sebuah kepentingan? Memalukan, keterlaluan. Saya melihat seseorang, kemudian saya tidak suka, terus bagaimana caranya? Oh gampang, pakai firman Tuhan untuk menghakimi dia. Pasti orang itu diam aja, bengong aja. Ya, udah pakai firman Tuhan. Seringkali. Padahal pengenalan kita terhadap Tuhan itu hanya berdasarkan persepsi kita, pikiran-pikiran kita. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu dinamis, tidak kita kenal dengan baik. Tapi kita hanya membatasi Tuhan berdasarkan pikiran-pikiran kita. Dan ini adalah sebuah jebakan yang sangat dalam bagi kita yang mengaku orang-orang yang belajar Alkitab. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi kalau kita sudah sampai memegang jemaat. Bukan berarti jemaat kita pegang-pegang, bukan ya. Saya salah istilahnya. Apalagi kalau kita sudah sampai menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pengerja dan kemudian merasa seolah-olah kita paling benar, kita seringkali mendiskreditkan mereka yang tidak sesuai dengan keinginan kita berdasarkan persepsi kita tentang Tuhan, padahal kita sendiri tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kadang-kala seperti Nathan merasa dirinya dekat dengan Tuhan tapi tidak mau bertanya kepada Tuhan, dan kemudian dia ingin mengatur sesuai dengan keinginannya sendiri dan memakai nama Tuhan. Dan itu juga yang seringkali kita lakukan. Merasa sok kenal, sok dekat, SKSD ya kan? Dengan Tuhan. Jangankan dengan Tuhan, saya merasa kenal dengan seseorang saja, saya berani mengatakan kata dia loh, padahal dia gak ngomong apa-apa gitu. Tapi seringkali kita juga menggunakan nama orang untuk memperkuat, ya kan? Oh, nama saya sering kalau dipakai, tenang aja. Kata Pak Firman begini-begini, padahal saya nggak ngomong apa-apa loh, bengong aja. Apalagi ketika saya jadi pendeta gitu, seringkali, oh Pak Pendeta bilang begini, saya nggak ngomong kok. Tapi itulah orang-orang yang sok SKSD dengan saya gitu, sok kenal, sok dekat gitu ya. Jadi menggunakan nama saya, masih mending kalau menggunakan nama saya. Lah kalau menggunakan nama Tuhan, tidak perlu saya contohkan. Di sini sudah banyak. Iya tahu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Menyedihkan sekali. Padahal Tuhan mungkin di atas atau dimanapun Tuhan yang dinamis itu melihat kita sambil bingung. Aku nggak ngomong betul padahal. Kok kamu tega-teganya mengatasnamakan aku?
saya bertanya dalam diri saya, ketika saya seperti mau berkhotbah seperti ini, kadang saya bertanya dalam diri saya, sudah kenalkah saya dengan Tuhan? Karena berkhotbah seperti ini juga saya harus hati-hati. Tidak bisa saya hanya berbicara tentang teologi, tapi saya yang pertama kali mengkhianati khotbah saya ketika saya keluar dari tempat ini. Berarti saya belum mengenal Tuhan. Tetapi banyak sekali orang seperti itu. Hati-hati ketika harus berkhotbah. Kenali dirimu dulu. Sudah kenalkah engkau terhadap Tuhan yang akan engkau khotbahkan? Kadangkala seringkali kita juga berkhotbah hanya berdasarkan teori-teori, persepsi-persepsi kita tentang Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan sama seperti Amos, aku tidak setuju dan aku tidak suka dengan gaya-gayamu seperti itu. Makanya kenalilah Tuhan begitu. Jangan SKSD, jangan sok kenal, sok dekat, padahal sama sekali. Bagaimana nanti kita bicarakan di belakang. Ya. Apalagi sok tahu, merasa tahu tentang Tuhan. Wah, aku mahasiswa teologi ya jelas tahu dong tentang Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus siapa? Mbok. Gitu kan. Pokoknya Yesus, begitu kan. Tapi banyak orang yang sok tahu tentang Tuhan. Cobalah kita bertanya kepada diri kita. Ayo kita refleksikan tiap malam. Apakah aku sudah mengenal Yesus? Ketika aku menginjakkan diriku di sini, apakah ini memang benar kehendak Tuhan? Coba kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki pada diriku? Jadikan itu sebagai sebuah refleksi yang terus senyampang kita masih berada di pendidikan di sini. Dan bagi saudara-saudara, rekan-rekan sekerja saya yang sudah sarjana teologi dan sarjana pendidikan, kan rekan sekerja saya toh. Nah, ketika nanti masuk dalam pelayanan, jangan bangga dulu dengan pelayanan, tapi setiap malam renungkan apa yang harus kulayani. Ketika esok aku berjumpa dengan orang, apa yang Tuhan kehendaki kulakukan. Jadikan itu sebagai sebuah sarana untuk terus mengembangkan diri kita. Jangan hanya, maaf kata saya agak sedikit keras mungkin, jangan hanya sok tahu tentang Tuhan. Jangan hanya mentang-mentang sudah sarjana teologi, mentang-mentang sudah mengikuti pendidikan teologi di sini, seolah-olah kita paling tahu dari semua orang. Aduh, itu hanya mempermalukan diri kita sendiri. Tetapi yang paling penting dari semua itu, mari kita pahami bahwa Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang tidak bisa kita batasi. Tuhan yang tidak diam di dalam sebuah tempat. Tetapi Tuhan yang meraja atas seluruh dunia ini. Tuhan yang bukan diatur, tetapi Tuhan yang mengatur. Jangan pernah mengatur Tuhan. Karena banyak sekali tindakan-tindakan kita ini yang hanya ingin mengatur Tuhan. Tuhan, aku ingin gini-gini. Ya, coba kita lihat doa-doa kita. Dengan segala proposal yang kita bawa kepada Tuhan dan anggaran-anggarannya. Coba kita lihat. Doa kita seperti sebuah proposal. Semuanya permintaan, terus permintaan. Padahal Mazmur mengatakan, pujilah, bersyukurlah, dan agungkan nama Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, jangan langsung yang ada di dalam pikiran kita, aduh aku butuh HP, aduh aku butuh sepeda motor, aku butuh dan seterusnya. Tapi sering kali kita berdoa hanya meminta tanpa mau bersyukur kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu adalah orang yang harus mengikuti keinginan kita. Menyedihkan, Tuhan. Kita lupa bahwa hakikat Tuhan yang sesungguhnya adalah
sesuatu yang mengalami pergerakan yang tidak pernah bisa kita pahami. Oleh sebab itu, selama kita menempuh pendidikan di sini, ayo kita belajar untuk terus mengenal Tuhan. Kenalilah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang begitu misterius, Tuhan yang bahkan melampaui segala akal. Tetapi cara kita mencoba mencari mengenal Tuhan, marilah kita lakukan seperti yang dinasihatkan oleh Karl Barth. Kenal ya Karl Barth ya? Karl Barth itu seorang teolog dogmatik. Dia menulis sebuah buku berjudul Church Dogmatics, itu sampai sekian ribu halaman, dan dia memang bagus sekali. Karl Barth salah satunya mengatakan gini, ketika kamu mau mengenal Tuhan dan mencari Tuhan dalam hal ini berteologi, maka lakukanlah itu dengan sebuah kegembiraan. Karl Barth mengatakan begitu. Carilah Tuhan, pahamilah Tuhan, berteologilah dengan sebuah kegembiraan. Karena apa? Tuhan yang sedang engkau cari adalah Tuhan yang dinamis. Bukan Tuhan yang hanya sebatas persepsi-persepsimu, tetapi Tuhan yang asik begitu loh. Tuhan itu asik loh. Benar. Kalau kita mau mencari Tuhan, sama seperti kalau kita belajar tafsir. Tafsir itu kan asik ya. Kok iyanya berat gitu loh. Apalagi kalau kita sudah mulai membahas bahasa aslinya, asik ya. Asik, benar. Oh, Bereshit artinya dari kata Ros dan seterusnya. Oh, ini artinya gini-gini. Asik loh, benar. Mencari Tuhan itu seasik ketika kita mempelajari teologi. Makanya Barth mengatakan ketika kamu jadi bukan hanya pacar kita, bukan hanya siapa, Tuhan itu lebih asik dari segala sesuatu yang kita ini. Karena apa? Tuhan tidak dibatasi oleh konsep-konsep kita. Jadi ketika kita mau mencari Tuhan, carilah dengan gembira. Tapi ketika kita mencari Tuhan untuk tujuan mengkonsepkan Tuhan, berarti ketika Tuhan sudah kita konsepkan berdasarkan keperluan, keinginan, persepsi-persepsi kita, kita sedang meniadakan kebahagiaan karena kita sudah mengekang kemerdekaan manusia untuk mencari dan mengenal Tuhan dengan semangat yang dilandasi kegembiraan. Jangan pernah mengkonsepkan Tuhan, karena Tuhan jauh lebih besar dari konsep-konsep yang bisa kita buat. Karena itu, ayo kita pergumulkan mencari Tuhan dengan penuh kegembiraan. Saya ambil contoh. Ketika peristiwa Pentakosta, yaitu kisah para rasul pasal 2. Kita lihat. Coba. Ketika para murid yang terus berusaha mencari Tuhan dan dia kemudian mendapatkan satu pencurahan Roh Kudus, kemudian apa yang dilakukan oleh para murid? Dia memakai sebuah bahasa yang tidak diketahui bahasa apa, tetapi setiap orang yang berada di situ itu memahami pembicaraan murid berdasarkan bahasa yang mereka miliki. Sama seperti misalnya di situ kumpul orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Cina, orang manapun, orang Ambon dan seterusnya. Ketika si murid ini berbicara, orang Batak mengenal dalam bahasa Batak, orang Jawa memahami dalam bahasa Jawa, orang Ambon memahami dalam bahasa Ambon dan seterusnya. Itu yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2. Dan mereka ketika memahami itu, mereka bersukacita. Ingat, pengenalan terhadap Tuhan. Ingat juga
kehadiran Tuhan di dalam diri kita selalu membawa kesukacitaan. Bahasa-bahasa yang kemudian digunakan oleh setiap orang yang sudah mengenal Tuhan adalah bahasa-bahasa yang menyukacitakan, bahasa-bahasa yang menggembirakan, bahasa-bahasa yang teduh, yang membuat orang sungguh-sungguh bersukacita di dalam hidup ini, sehingga tidak mengherankan pada saat itu 3.000 jiwa dimenangkan. Karena apa? Bahasa yang dipakai adalah bahasa kesukacitaan, bahasa yang penuh dengan kelemah lembutan. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu sangat tampak. Ya, sekali lagi, orang yang sudah mengenal Tuhan itu sangat tampak melalui tindakan dan bahasa yang digunakan. Jangan pernah kita mengatakan saya sudah mengenal Tuhan, tetapi bahasa kita masih bahasa-bahasa yang kasar dan menyakiti hati orang. Itu kebohongan. Jangan pernah percaya kepada seseorang yang mengatakan meskipun dia adalah seorang hamba Tuhan yang katanya mengenal Tuhan, tetapi dia sendiri selalu memperdaya dan juga memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan pernah percaya. Orang itu belum mengenal Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan adalah orang yang berbahasa indah, berbahasa teduh, berbahasa yang tidak menyakiti dan tidak membuat orang menjadi terluka. Dan tindakannya selalu tindakan yang membuat orang lain bersukacita. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Jangan seperti Nabi Nathan yang hanya mengaku mengenal Tuhan, tetapi dia sendiri hanya ingin menyenangkan hati Daud saja. Jadi saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar di sini. Disinilah tempat kita belajar untuk mencari dan mengenal Tuhan. Benar loh, ini tempat yang sangat ideal untuk kita mencari dan mengenal Tuhan. Bukan hanya belajar teologi, tetapi belajar mencoba mengenal Tuhan. Sehingga pengakuan kita yang mengatakan bahwa saya di sini karena dipanggil oleh Tuhan, umumnya kan mengaku begitu toh. Kenapa kamu mau sekolah tinggi? Saya dapat panggilan Tuhan, Pak. Kalau ditanya, mana surat panggilannya? Terus kemudian ada juga yang mengatakan, dan ini pernah saya dengar, saya itu di sini karena saya meyakini Tuhan akan membentuk saya menjadi pribadi yang sangat indah. Dan umumnya mengatakan saya ada di sini karena kehendak Tuhan. Bukankah begitu? Kenyataannya bagaimana? Kata-kata kasar masih sering saya jumpai di sini. Dan ini menyakitkan. Benar. Saya itu sangat sedih ketika ada mahasiswa mulai berkata-kata kasar dan menyakiti sesama. Kata-katanya tidak teduh, bahkan membuat orang terluka. Dan ingat, ketika luka itu sudah ada di hati, sama seperti ketika kita memaku sebuah kayu. Meskipun paku itu ditarik, bekas paku itu tetap ada di sini. Apakah kita selama di sini masih mau melukai? Oh, saya kehendak Tuhan ada di sini, masih melukai. Ironis sekali. Kadangkala kesedihan yang lain adalah tindakan-tindakan indisipliner. Tidak disiplin. Oh, Tuhan membentuk saya. Caranya adalah supaya saya mengikuti setiap alur yang Tuhan kehendaki. Tapi apa yang ini? Saya masih hidup berdasarkan keinginan saya sendiri. Tapi kalau berbicara di depan umum, berbicara tentang Tuhan. Kadang-kala saya berpikir begini, apa
apakah Tuhan tidak sakit ya ketika kita lakukan hal-hal itu? Saya mengatakan, Tuhan bentuklah aku, tetapi aku sendiri tidak mau dibentuk. Tidak sadar diri. Makanya saya tadi mengatakan, di sini tempat kita untuk bisa mencoba mengenal Tuhan. Belajarlah mengenal Tuhan dengan sebuah kegembiraan. Sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara bagaimana mencoba mengenal Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik selama kita ada di sini. Melihat sesama kita, teman-teman kita sebagai orang yang perlu kita hargai, perlu kita hormati siapapun. Bukankah Tuhan mengatakan salah satu perkataan Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu? Ya, Matius berapa itu? 22 ya. Jadi hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan jangan lupakan perkataan itu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama. Maka mencintai sesama itu adalah juga mencintai Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau engkau mengaku bahwa engkau mencintai Tuhan, tetapi engkau tidak bisa mencintai sesamamu, engkau adalah pendusta. Ingat, hukum kedua yang sama dengan ini. Mencoba mengenal Tuhan, mencoba mencintai Tuhan, belajarlah dulu mencintai siapapun yang ada di sekitar kita. Belajarlah terus berkata teduh kepada setiap orang, jangan lukai. Apakah memang kita hidup di dunia ini hanya untuk melukai orang? Ya janganlah. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka kita akan menjadi orang yang hidup baru. Hidup baru bukan hanya sekadar ditandai dengan sebuah baptisan. Hidup baru itu adalah sebuah keputusan. Metanoia itu adalah sebuah keputusan. Bertobat itu adalah sebuah keputusan. Bertobat itu ibarat seperti saya jalan gini, kemudian saya merasa bahwa jalan ini salah. Saya berbalik, inilah yang disebut dengan bertobat itu. Kembali kepada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Itu adalah keputusan. Bukan mentang-mentang kita bersekolah teologi di sini kita kemudian sudah kemudian kudus. Oh tidak. Kita butuh keputusan di tempat ini. Putuskan supaya kita hidup baru. Ketika kita sudah memutuskan hidup baru, maka secara otomatis kita akan mengendalikan lidah kita untuk tidak lagi berkata kasar kepada siapapun. Mengendalikan hati kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Mengendalikan hidup kita untuk bisa menunjukkan hidup yang benar. Dan semua itu karena tuntunan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Ambil keputusan. Jangan pernah hidup menjadi orang-orang yang hanya begitu-begitu saja. Tapi ambil keputusan dan saya benar-benar orang yang mengenal Tuhan. Jadi saudara, carilah dan kenalilah Tuhan dengan benar. Karena pengenalan Tuhan yang benar akan mendatangkan kegembiraan. Tidak pernah orang yang sudah mengenal Tuhan itu dipenuhi dengan kecemasan. Tidak pernah orang yang sudah mengenal Tuhan itu dipenuhi dengan ketakutan. Dia adalah orang yang selalu gembira. Perhatikan, Paulus di tengah penderitaan pun dia tetap gembira. Dia tetap bersabar. Ya, itulah orang yang sudah mengenal Tuhan. Makanya mari kita terus mencari Tuhan. Di sini adalah tempat yang tepat untuk kita mencari Tuhan. Karena apa? Kita bergaul dengan orang-orang yang ada, yang Tuhan tempatkan di sebelah kita.
Sekarang belajarlah satu hal. Jangan pernah menyakiti hati temanmu lagi. Jangan gunakan lidahmu untuk menghakimi teman-temanmu. Jangan gunakan tanganmu untuk menyakiti hati dan menyakiti teman-temanmu. Jangan gunakan dirimu untuk merugikan teman-temanmu. Belajarlah mulai dari sekarang. Belajarlah supaya kita sekarang benar-benar bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan melalui bagaimana kita menyenangkan manusia dengan kebenaran yang hakiki. Disitulah sesungguhnya bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kita untuk terus mengenal Tuhan. Kita berdoa.